Fatherless tuh sebenarnya bukan hanya anak yatim aja atau yang mungkin bapaknya udah nggak ada gitu, nggak ada entah secara meninggal atau mungkin bercerai dan lain sebagainya. Nggak hanya sampai situ aja, tapi fatherless itu juga bapak yang tidak ada secara emosional, secara finansial gitu ya. Jadi nggak hanya fisik doang yang nggak hadir gitu. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, welcome back di podcast Disko bersama aku Mahari selaku psikolog klinis dan juga host. Episode kali ini kita dedikasikan khusus untuk teman-teman yang fatherless atau yang tumbuh tanpa ada kehadiran secara fisik maupun secara emosional dari ayahnya. Nah, buat teman-teman yang selama ini relate dengan yang barusan aku sebutkan, ternyata teman-teman gak sendiri. Berdasarkan data UNICEF tahun 2021, ada 20,9% anak-anak di Indonesia yang tumbuh tanpa kehadiran ataupun peran dari ayahnya, baik karena perceraian, kematian, maupun ayah yang bekerja secara jarak jauh. Nah, membahas ini, podcast Disko sudah menghadirkan Irish Amalia. Hai Kak Irish. Halo Mahari. Kak Irish ini adalah founder dari Improve dan juga co-founder dari komunitas Satu Meja Makan, sebuah support group untuk teman-teman dengan keluarga disfungsional. Wow, luar biasa banget Irish. Boleh diceritakan sedikit nggak? Mungkin background kamu sebagai psikolog klinis juga ya. Gimana akhirnya kamu bisa kepikiran gitu ya, mau membuat suatu komunitas khusus untuk teman-teman yang punya keluarga yang disfungsional? Nah, ini sebenarnya ceritanya menarik banget sih, Ri. Jadi kalau bisa dibilang nih, aku tuh punya rekan namanya Fadilah Eriananda yang juga psikolog klinis gitu ya. Kita kerja di tempat yang sama, salah satu tempat kerja kita, dan kita punya teman mutual yang benar-benar keluarga cemara deh. Oke. Gitu. Nah, tapi kemudian kita reflect ke diri kita sendiri, aku dan Dila gitu ya. Kita keluarganya kok tidak secemara itu ya gitu. Yes. Dan akhirnya dari Dila sendiri ngajakin aku, awalnya jadi Dila duluan yang ngajak aku untuk gimana kalau kita bikin support group buat teman-teman di luar sana yang juga mengalami kondisi-kondisi dengan keluarga disfungsi yang kita sendiri juga ngerasain loh gitu. Jadi kita bisa relate, kita bisa empati ke mereka, dan kita bisa membuat pertemanan wadah buat kita semua ini yang pengen tumbuh, pengen healing gitu ya dari keluarga yang disfungsional. Kayak gitu sih. Nah, dengerin tuh teman-teman KBR ya. Jadi meskipun udah menjadi psikolog klinis, bukan berarti juga kita tumbuh dari keluarga yang sempurna dan kita sendiri udah sempurna gitu ya. Justru banyak dari kita belajar bertumbuh dari luka-luka yang kita punya, dan akhirnya ya itu ya, bisa bikin support group yang relatable sama teman-teman karena kita sendiri juga pernah merasakan. Nah, mungkin tadi aku sempat sebutin di awal ya Rish ya tentang fatherless ini. Tapi sebenarnya meskipun sering disebut, banyak orang yang belum terlalu tahu fatherless tuh artinya apa gitu. Ada yang masih fatherless berarti anak yatim gitu. Sebenarnya secara psikologis dan mungkin karena kamu mendalami ini gitu ya, fatherless itu sebenarnya apa sih? Oke, fatherless tuh sebenarnya bukan hanya anak yatim aja atau yang mungkin bapaknya udah nggak ada gitu, nggak ada entah secara meninggal atau mungkin bercerai dan lain sebagainya. Nggak hanya sampai situ aja, tapi fatherless itu juga bapak yang tidak ada secara emosional, secara finansial gitu ya. Jadi nggak hanya fisik doang yang nggak hadir gitu. Kalau fisik doang kan misalkan cerai tadi ya, atau meninggal dunia, atau ya nggak di rumah karena kerjanya jarak jauh gitu ya. Tapi kalau emosional, bapaknya nih ada nih di rumah gitu ya, tapi kemudian kok nggak dapat kasih sayang ya dari bapak ya. Bapaknya kok nggak berperan ya sebagai bapak yang memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, kehilangan atas sosok bapak ini yang membuat seseorang menjadi fatherless gitu.
Nah, dengan fenomena seperti ini, sejujurnya ini kan mungkin hal yang cukup baru ya, karena orang-orang sebelum ini nggak terlalu berpikir bahwa seorang ayah itu harus hadir secara emosional. Yes. Apalagi kalau yang generasi milenial ke atas terbiasa didikan VOC gitu ya, yang mana memang ayahnya cenderung nggak terlalu emotionally available, memang fokusnya mencari nafkah, dan mungkin di beberapa kasus ada juga yang ayahnya nggak mencari nafkah juga gitu ya. Nah, sebenarnya secara psikologis dari yang kamu temuin juga atau mungkin dari cerita klien-klien kamu, seberapa besar sih pengaruhnya ke individu gitu ya ketika tidak ada sosok ayah atau peran ayah di dalam kehidupannya? Oke, ngomongin dari sisi psikologi, kita bisa ngomongin juga dari tahapan perkembangan ya, Ri ya. Kalau yang kita tahu ada beberapa tahap perkembangan kan pasti di manusia. Ada ketika masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu mungkin kalau yang paling umum diketahui 3 tahun pertama itu ibu harus ada gitu kan. Tapi sebenarnya sampai 5 tahun itu ayah perlu hadir untuk apa? Untuk memberikan rasa keamanan bagi anak-anaknya juga gitu. Jadi dengan hadirnya ayah di 5 tahun pertama juga itu bisa menumbuhkan rasa berani gitu di anak, berani untuk mencoba hal baru, eksplorasi ke hal-hal di luar dari apa yang ada di rumah, membangun kepercayaan diri, kemandirian dan lain sebagainya. Kemudian juga di remaja mungkin ya, salah satunya juga. Terutama pada anak laki-laki. Remaja kan sebagaimana kita tahu proses mencari jati diri gitu ya. Kita cari identitas. Ada yang namanya tahapan role, cari tahu role identity and versus identity confusion gitu ya. Di tahapan perkembangan. Dimana kalau kita nggak ada figur ayahnya, terutama pada anak laki-laki, itu jadi susah tuh. Laki-laki tuh seharusnya seperti apa sih? Nggak ada role model ya. Betul, nggak ada role modelnya, sehingga akhirnya bisa jadi dampaknya jangka panjang gitu kan. Apalagi pada keluarga-keluarga yang sifat maternalnya tinggi, kadang-kadang anak laki-laki jadi dilihat lebih feminin gitu kadang-kadang. Tapi ya nggak selamanya seperti itu juga sih gitu. Nah ini juga kemudian berdampak saat dewasa muda nih. Atau mungkin ketika udah mulai pacaran, cari pasangan gitu ya. Apalagi pada perempuan, anak-anak perempuan biasanya tuh suka jadi nggak percaya sama figur laki-laki, atau nggak percaya sama figur otoritas. Karena kan biasanya kalau kita conventionality di Indonesia gitu ya, laki-laki tuh kan dilihat sebagai figur otoritas, gitu. Punya tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan gitu ya. Betul. Ada hierarkinya, biasanya laki-laki dilihat lebih tinggi gitu kan. Nah itu ketidakpercayaan terhadap figur laki-laki atau figur otoritas, terus dari kedua belah pihak atau maksudnya perempuan dan laki-laki juga mungkin ada sifat-sifat avoidant yang kadang-kadang muncul, atau mungkin jadinya karena ibu biasanya hadir terus tapi bapaknya nggak hadir gitu kan. Kalau di Indonesia seringnya seperti itu, jadinya lebih ke arah apa-apa ibu gitu, jadi lebih clingy, jadi lebih mami's boy gitu, atau ya lebih nempel lah ke ibunya. Nah tapi kalau dari segi saya praktik di ruang gitu ya, di ruang konseling gitu, yang banyak saya temui uniknya nih Ri, mereka yang fatherless atau yang peran ayahnya kurang itu biasanya seringkali lebih banyak memunculkan gangguan mood gitu, seperti depresi dan bipolar. Itu very common di klien-klienku dengan isu fatherless. Itu sih mungkin yang mau aku titik beratkan di sini gitu. Mungkin nggak selamanya ya itu akan terjadi, tapi pada anak-anak atau remaja atau dewasa kemudian yang kesulitan untuk meregulasi akhirnya gitu ya, karena isu-isu tadi semuanya nggak bisa mandiri, percayaan diri rendah, otomatis depresi. Ya, I see. Jadi ya kalau disambungin sama yang kamu bilang ya, dari
kita lahir dan tumbuh kembang nggak dalam perasaan aman, juga tentunya punya kesulitan untuk meregulasi emosi, dan akhirnya ketika tumbuh besar nggak ada role model juga nih yang baik ya, itu seperti apa. Jadi kemungkinan untuk mungkin mengalami beberapa gangguan jadi lebih tinggi. Mungkin aku mau sedikit menambahkan dari perspektif, kadang kan suka ada yang ngomongin tentang perempuan yang mempunyai daddy issues ya. Yes. Karena ketidakhadirannya ayah di masa kecilnya. Salah satu hal yang dulu menarik banget pas belajar psikologi yang aku temukan itu adalah ternyata pengaruh dari kehadiran ayah atau kedekatan ayah dengan anak perempuan itu bukan cuma secara psikologis tapi secara biologis pun bisa dilihat. Jadi ternyata anak-anak perempuan yang lebih dekat sama ayahnya itu cenderung menstruasi pertamanya akan lebih lama dibandingkan perempuan yang nggak deket sama ayahnya. Jadi semakin nggak deket semakin cepat menstruasinya. Ini rata-rata ya, bukan untuk setiap kasus. Cuman pas aku tahu itu, wow, berarti secara fisik kita aja bisa ngerasain loh ada kehadiran ayah kita atau enggak. Dan tentunya itu kan juga mempengaruhi ketika masuk ke relasi romantis ya. Selain di hal biologis, secara psikologis, kalau kita punya role model ayah yang baik, maka kita juga akan punya standar yang cukup tinggi nih. Yes. Tentang laki-laki seperti apa yang akan kita terima di dalam kehidupan kita, dan treatment apa yang boleh dilakukan, yang mana yang nggak boleh dilakukan. Boundariesnya ya. Yes, jadinya punya ya. role model hubungan yang baik juga jadinya. Tapi ketika ayah itu tidak ada, ataupun ada tapi relasinya nggak baik sama ibunya, kecenderungannya kan kita akan mengikuti apa yang familiar buat kita ya. Betul. Jadi menurutku itu bahasan yang menarik banget kalau ngomongin tentang kehadiran atau ketidakhadiran ayah terhadap anak. So kalau di sini ada teman-teman KBR yang laki-laki, please nanti kalau punya anak jadilah ayah yang hadir ya. Iya. Dan kalau misalnya dari kasus-kasusnya Irish juga, yang Irish lihat dampak yang paling besarnya ke klien-klien itu seperti apa sih di dewasanya mereka, di momen mereka udah dewasa? Attachment issue-nya sih ya, yang paling kentara banget tuh. Sebenarnya kan gini, ketika ada ataupun tidak ada gangguan gitu ya, kita melihat relasi. Kita kan ngomongin relasi, bagaimana anak punya relasi dengan orang tuanya, terutama di sini highlightnya ke bapak gitu. Ketika balik lagi nih, ada beberapa perspektif ya pastinya ya. Anak perempuan tadi dirimu sudah sebut, salah satunya biologis ya, gitu ya. Secara biologis later gitu ya, untuk menstruasinya lebih lambat mulainya. Tapi kemudian juga kita tahu sendiri bahwa notabene anak perempuan tuh lebih deket sama bapaknya gitu kan daripada sama ibunya. Kalau kita ngomongin ada rivalry ya antara anak perempuan dengan agak ibu, psikoanalisis ya. agak psikoanalisis gitu. Dan akhirnya tadi daddy issue itu kan bagian dari sebenarnya nantinya ke attachment juga. Akhirnya ketika kalau anak perempuan nih kadang-kadang tuh munculnya ke BPD gitu. Ini kalau kita ngomongin gangguan. Tapi kalaupun nggak sampai ke gangguan, spektrumnya biasanya adalah pengen terus deket sama laki-laki, mencari perhatian dari sosok laki-laki gitu ya. Jadi entah mencari cinta semu, yaitu hanya HTS atau mungkin seks saja gitu ya, atau mungkin ya benar-benar sampai ke posesif gitu ketika berhubungan sama orang lain gitu. Dan kalau umpamanya dari ini ngomongin pribadi ya, apa namanya, maksudnya pengalaman di ruang konsultasi gitu ya. Kalau klien-klien laki-laki, kalau tadi klien-klien perempuan ya, kalau klien-klien laki-laki jatuhnya ada semacam avoidant terhadap role atau tanggung jawab yang biasanya ditaruh di laki-laki kalau di norma yang kita punya conventionality ini, yaitu bekerja, menafkahi dan lain sebagainya. Jadi karena dulu dia nggak mendapatkan, dia jadi menolak untuk mendapatkan peran itu juga. Entah itu atau dia nggak punya contohnya. Tadi balik lagi nggak dicontohin bahwa laki-laki tuh harus seperti itu gitu. Yang akhirnya ya di relationships akhirnya ya ketika ada tuntutan tanggung jawab lari
Yes. gitu. Jadi nggak hanya secara finansial atau secara beban tanggung jawab role laki-laki dan perempuan, tapi ketika ada konflik lari gitu. Dan mungkin juga karena mencontoh ya, melihat bahwa dulu ayahnya juga kalau ada konflik lari gitu kan, nggak hadir, nggak berada di lingkungan keluarga itu. Oke. Iya. Oh, dan uniknya lagi satu lagi aku temui di klienku juga, ketika laki-laki anak laki-laki nih bapaknya nggak hadir, itu nggak biasanya juga sih, tapi lebih ke ada beberapa klienku yang akhirnya nyari laki-laki juga. Gitu. Jadi akhirnya identitas gendernya shifting dan ketertarikan seksualnya ke sesama jenis seperti itu. I see. Dan kalau dari pengalaman Irish ya, biasanya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman fatherless? Karena mungkin sulit ya untuk mengubah ayah kita atau menghadirkan ayah kita yang udah nggak ada gitu. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan untuk dilakukan tuh apa untuk bisa heal themselves? Untuk bisa heal themselves ya, sebenarnya ada dua sih kalau menurutku. Sebenarnya yang pertama adalah sadar dulu, sadar bahwa ya emang itu realitanya. Terima dulu gitu ya. Dan yang Stop kedua denial. terima. I see. Gitu. Sadar bahwa emang itu realitanya, dan yang kedua adalah menerima kondisi itu. Karena dengan kita bisa menyadari, benar-benar sadar tuh kan range-nya banyak ya sebenarnya, panjang gitu kan. Sadar beneran cuman sadar oh ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, atau benar-benar sadar kayak wah gitu, aku tersadar bahwa memang seperti ini loh realitanya. Nah itu yang kita butuhkan, bahwa ya memang bapakku seperti ini, ya aku nggak bisa ubah itu gitu ya. Sehingga menerima kondisi itu dan self compassion juga ke diri sendiri gitu, bahwa ya memang realitanya seperti itu. Aku butuh untuk make effort yang lebih mungkin ya gitu ya untuk orang-orang dengan kondisi tersebut, sehingga dirimu memberikan ruang untuk heal yourself gitu. Self compassion penting banget sih di sini. Yes. Aku rasa buat orang-orang yang fatherless, bener banget kata Irish, belajar untuk menyadari dan menerima itu kunci banget. Karena seringkali yang bikin stres, bikin terus-menerus kecewa, itu karena secara gak sadar kita masih berekspektasi nih bahwa ayah kita akan berubah, bahwa tiba-tiba kita akan mendapatkan kasih sayang yang menutupi lubang yang ada di hati kita nih selama ini. Padahal nyatanya ya itu at a certain age jadi tanggung jawab kita untuk heal ourselves gitu ya. Betul. Karena kita nggak bisa menuntut orang lain untuk lo harus heal me. Yes. No, rasa aman dan rasa diterima oleh keluarga atau oleh lingkungan itu benar. Tapi kita juga perlu untuk menciptakan rasa aman dan diterima oleh diri kita sendiri dulu juga, untuk kita bisa heal. Karena kalau kita nuntut orang lain terus, ya gimana caranya gitu kan. Bener. Lingkungannya akan tetap seperti itu, kita realitanya seperti itu gitu. Dan aku rasa ketika kita menyadari dan betul-betul menerima, oke, ternyata lingkungan selama ini kurang sehat, punya keluarga disfungsional, ya inilah waktunya untuk kita keluar dari bubble kita itu, melihat dunia yang lebih luas, mencari role model yang lebih sehat. Betul. Ya mungkin itu rasanya akan nyesek di awal ya. Betul. Aduh, kok bisa ada keluarga kayak gini tapi aku nggak ngedapetin itu. Dan menurutku salah satu faktor penting di situ adalah mempelajari juga riwayat keluarga kita. Karena kemungkinan besar ayah kita seperti itu karena dulu kakek kita juga seperti itu. Jadi kita menyadari bahwa ini tuh bukan karena ayah saya tuh jahat, tapi karena ayah saya tuh nggak tahu, nggak sadar, nggak paham bahwa apa yang dia lakukan akan menyakiti saya sebegininya. Aku rasa itu penting banget ya buat healing ini. Dan mungkin aku pengen lanjut lagi ngebahas tentang komunitas kamu, komunitas Satu Meja. Selama ini apa aja sih yang dilakukan oleh komunitas Satu Meja dalam memberi dukungan ke kelompok fatherless atau tadi keluarga yang disfungsional ya, teman-teman yang punya keluarga yang disfungsional? Oke, jadi di komunitas Satu Meja Makan itu sebenarnya kan utamanya adalah support group gitu ya. Untuk saat ini kita sudah melaksanakan 1 kali sesi support group yang mana terdiri dari 2 sesi gitu. Oke.
Jadi satu kelompok tapi 2 sesi gitu ya? Betul. Jadi kami itu, aku dan Dila itu pengennya anggota tuh belajar, bisa belajar. Jadi nggak hanya support group yang kita cerita aja, heal dari cerita aja, tapi kita juga pengen, nih kita kasih exercise buat kita semua bisa merefleksikan ini, kita semua bisa sama-sama take pembelajaran dari satu sama lain gitu. Jadi sesi pertama biasanya kita kayak support group yang pada umumnya bercerita gitu, tapi di sesi kedua kita udah ada hasil refleksinya seperti apa dari hal-hal yang mungkin sudah kita diskusikan sebelumnya gitu ya. Terus habis itu kita juga berikan kayak monthly kayak leaflet bulanan gitu untuk entah sekedar quotes atau mungkin juga kayak self help guidebook gitu. Nah itu kita juga pengen agar semuanya gitu ya bisa belajar tidak hanya dari sesinya aja, tapi juga belajar terus-menerus sepanjang waktu gitu. Jadi di dalam grup sendiri mereka juga bisa open untuk discussion gitu satu sama lain gitu. Dan kebetulan kan komunitas Satu Meja Makan ini sebenarnya tidak hanya untuk fatherless aja gitu ya, tapi secara umum keluarga disfungsional. Dan salah satunya memang fatherless gitu. Sekarang tuh kita ada 3 grup Mahari. Yang pertama fatherless, yang kedua itu kita ada sandwich generation, dan yang ketiga aku agak lupa. Nggak apa-apa. Tapi nanti ada dimasukin 3. ya. Ya. Yang ketiganya nanti ada, apa? Tapi untuk saat ini tuh ada 3. Dan itu memang kami buat berdasarkan research yang kami udah lakukan gitu, bahwa di Indonesia ini dari sekian banyak yang ngisi researchnya, ternyata paling banyak yang dialami tuh di Indonesia itu loh. Gitu. Jadi fungsinya sebenarnya bukan grup yang aku mau mengasihani diri sendiri gitu, enggak, tapi aku pengen teman-teman semuanya termasuk aku dan Dila pun juga bisa belajar dari satu sama lain gitu. Jadi saling memberdayakan ya. Betul, karena kan kadang kita kalau kita sendiri aja gitu ya, kita pengen heal sendiri, kita cuman kadang tuh cuman bisa tahu satu cara aja. Tapi sedangkan ternyata ada berbagai cara loh, dan kita bisa punya fleksibilitas psikologis loh untuk kita menghadapi suatu situasi gitu. Yes. Dan sejauh ini gimana respons para anggotanya yang ikut? Positif banget sih. Untuk saat ini positif banget. Dan memang membicarakan luka itu nggak gampang ya sebenarnya ya. Tapi memang dengan membicarakan luka, dengan berani untuk membicarakan, setidaknya udah ada efek terapeutik yang didapatkan gitu ya, yang membuat paling enggak, aku nggak sendirian loh, gitu. Aku punya temen loh di sini, aku punya ruang loh di sini untuk bisa setidaknya bercerita, setidaknya mendapatkan insight tambahan dari rekan-rekan yang lain, setidaknya mendapatkan dukungan positif dari satu sama lain gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang nggak ada sih tuh yang ribut-ribut gitu ya, karena kan kadang ada aja ya yang nggak relate terus malah jadi ribut gitu. Betul. Jadi kalau ada teman-teman KBR yang saat mendengarkan ini ngerasa relate gitu ya, sebagai orang yang merasakan menjadi fatherless ataupun punya keluarga yang disfungsional dan selama ini dipendem sendiri aja, mungkin ini juga ajakan untuk ya boleh nih gabung di komunitasnya Irish, di komunitas Satu Meja Makan. Dan coba memberanikan diri untuk sharing juga terkait apa yang dialami, karena sekedar ngomongin apa yang pernah kita alamin itu powerful banget ya, membuat kita tanpa kita sadari ya, dengan kita omongin itu kan kita menerima bahwa kondisi kita memang seperti itu, dan kita juga jadinya berani untuk terbuka ke orang lain. Dan ketika kita berani terbuka, berani rentan, orang lain juga berani terbuka dan berani rentan, dan kita ngerasa connected satu sama lain. Itu menurutku powerful banget ya dalam healing, apalagi kalau kita selama ini merasa sendiri. Yes. Dan di komunitas ini kan bukan cuman ketemu, bukan cuma saling mendukung, tapi tadi ada juga self help guidebooknya ya. Ini yang dimaksud leaflet tadi kah atau beda?
Beda, Oke. beda. Jadi leaflet tuh itu kayak bulanan aja ada, tapi self help guidebook itu biasanya diberikan setelah sesi gitu, setelah sesi support grupnya. Nah, jadi kayak ada mini booklet gitu, gitu ya, booklet yang isinya itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi situasi-situasi tertentu, gitu. Misalkan kita ngomongin fatherless ya sekarang ya. Biasanya kita pasti akan ada backgroundnya dulu dong, fatherless seperti apa, terus kemudian juga gimana cara menghadapinya. Nah, ini kan banyak banget ya. Ada yang dengan cara menulis surat kepada ayah, ini biasanya pakai teknik mindfulness gitu ya, menulis surat tapi nggak dikirimkan gitu ya. Terus eksplorasi perasaan, kan kadang nggak tahu ya perasaannya tuh seperti apa sih yang kita rasakan kepada ayah atau figur lainnya gitu kan. Lalu apakah ada pola-pola hubungan selama ini yang kita punya dengan ayah kita ataupun orang lain yang berulang tapi maladaptif. Nah, ini kita ngomongin skema nih, teorinya yang Iya. bisa masuk ke skema theory. Lalu kemudian mungkin melatih diri gimana sih caranya bisa menerima diri sendiri dan kemudian menetapkan batasan boundaries yang sehat dengan orang lain di dalam relasi yang kita punya gitu. Wow, jadi banyak ya yang didapetin. Jadi aku rasa kalau masih ragu, coba dicek deh di Instagramnya ya. Instagramnya apa namanya? Satu meja makan. Satu meja makan, dan di situ dicari-cari karena dari penjelasan Irish sih kayaknya lengkap banget. Sehingga teman-teman bisa coba bergabung, bisa coba ikutan dan ngerasa bahwa oke, aku nggak sendiri dalam situasi fatherless ini. Aku punya teman-teman dan bisa bangkit bareng-bareng. Nah, ada beberapa teman-teman KBR yang mungkin dengerin ini tapi mereka sendiri bukan bagian dari fatherless, tapi mereka punya temen yang fatherless. Nah, mereka pengen bantu support gitu ya. Gimana sih caranya yang terbaik, Rish? Support ke sesama teman gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu kan kehadiran ya, dan rasa aman yang paling dibutuhkan. Karena itu yang hilang dulu ya. Betul. Jadi lebih ke arah situ sih, bahwa ketika mereka bercerita gitu ya, mereka yang membutuhkan wadah ini untuk bercerita gitu ya, didengarkan, active listening gitu ya, mendengarkan tanpa judgment, mendengarkan tanpa adanya tanggapan-tanggapan yang mungkin entah dijadikan humor, entah dijadikan ledekan atau apapun gitu ya. Benar-benar didengarkan dan tanya kalau bisa, butuhnya apa sih sebenarnya. Kamu cuma butuh didengarkan, kamu butuh saran, kamu butuh wadah atau tempat aman untuk ngapain, kamu butuh support untuk melakukan sesuatu. Karena seringkali isunya adalah jadi nggak berani untuk melakukan sesuatu gitu kan. Jadi butuh cerita terus untuk dapat validasi bahwa you can do it loh sebenarnya. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke berikan rasa aman bagi mereka agar mereka bisa thriving akhirnya. Yes. Jadi nggak perlu kita harus memahami apa yang mereka rasakan, tapi sesederhana mendengarkan dan menerima gitu ya. Bukannya disanggal, tapi kan bokap lo kayak gini, tapi kan masih ada, tapi kan ini, tapi kan itu ya. Tapi justru diterima aja. Oh, ternyata kamu ngerasain itu ya, gitu ya. Apalagi Kita cukup validasi. Aduh, jangan sampai ya. Ini terakhir banget buat Irish. Kira-kira pesan atau ada mungkin support message yang mau disampaikan untuk teman-teman yang fatherless? Oke, pertama-tama kamu gak sendirian. Ingat bahwa kesendirian itu datang dari perasaan gak nyaman dengan diri sendiri sebenarnya. Luka karena kehilangan sosok ayah itu emang nyata, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kamu tetap bisa untuk ngebangun versi dirimu yang lebih lagi, lebih hangat, lebih aman, lebih penuh kasih sayang ke diri sendiri untuk bisa bantu kamu heal dari kondisi tersebut. Nah, ingat bahwa kedewasaan itu bukan sekedar nggak terluka atau nggak ngerasain sakit, tapi kedewasaan itu adalah dari adanya self compassion, di mana kamu bisa berkembang tapi tetap lembut ke diri sendiri, tetap menerima diri,
dan kamu berhak untuk punya hubungan yang sehat dimanapun kamu berada. Yes, luar biasa. Thank you banget Irish udah sharing. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang Irish, mau konseling sama Irish, bisa di-improve dan bisa juga nanti gabung di komunitas Satu Meja Makan ya. Yes. Thank you teman-teman KBR. Sampai di sini dulu podcast Disco kali ini. Semoga episode hari ini membantu teman-teman memahami situasi fatherless dengan lebih baik, tahu juga harus melakukan apa. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Thank you teman-teman. Bye-bye.